Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Karena Engkau selalu menyertai dan bahkan Tuhan berikan malam yang baik bagi kami. Kami boleh mengambil tenaga yang baru dan membangunkan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan membuka hati kami, supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Baik saudara-saudara kami dimanapun berada pada pagi hari ini, renungan kita dari HKBP Jambi tanggal 10 Agustus 2023 diambil dari Rom 8 ayat 15, dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada, nats ini mengajak kita, menasehati kita keistimewaan anak-anak Allah. Saudara dan saya percaya beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki suatu keistimewaan dibandingkan dengan orang lain. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam renungan kita pada hari ini yang mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai secara hukum, secara legal kita sudah menjadi anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah? Dalam nas ini kita istimewa, atau dalam nas kita ini keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Yaitu yang pertama bisa boleh kita lihat dalam renungan kita pada pagi ini. Keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah adalah pertama bisa memanggil Allah sebagai Bapa, bisa memanggil Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi pencipta langit, laut, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita bisa memanggil sebagai Bapa, menunjukkan suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab seperti Bapa terhadap anak. Dan itu yang saya anggap sebagai suatu hak yang istimewa bagi kita. Karena kita ini manusia berdosa, kita ini manusia kotor, dan kita ini banyak kesalahan. Tetapi kita bersyukur, kita mau diadopsi oleh Allah, dan kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Ini yang hak istimewa dari Allah kepada kita. Karena itu kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita ahli waris, artinya berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah akan berkat? Apakah janji Allah akan pertolongan? Apakah janji Allah akan perlindungan? Apakah janji Allah akan Yerusalem baru? Itu Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita, karena kita adalah ahli waris. Hanya anak saja yang memiliki hak sebagai ahli waris. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita sungguh bangga bila kita punya Allah adalah Bapa kita
yang kita adalah anaknya, dan karena kita anaknya yang sama atau yang sah, maka kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan dalam kalimat yang selanjutnya, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus. Itu juga janji Allah bagi kita, karena kita adalah anak-anak yang berhak menerima ahli waris. Makanya kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, seperti Kristus ketika Dia bangkit ke sorga dimuliakan. Demikian juga kita pada saat ini, kita juga akan dipermuliakan untuk menerima warisan yang Allah sudah siapkan dan sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku, kalau Bapa kita adalah yang mempunyai kerajaan surga, maka kita juga adalah ahli waris dari kerajaan surga. Kalau Bapa kita di surga yang punya segala berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan di surga, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima akan berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Ini suatu berkat yang luar biasa. Ini suatu berkat yang istimewa, khusus, spesial bagi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu banggalah kita, bersyukurlah kita bahwa kita diangkat, diadopsi sebagai anak Allah. Karena itu kita menjadi ahli waris. Ketika seseorang menjadi seorang anak dari pejabat, apakah sebagai anak dari gubernur, anak dari seorang bupati, wali kota, apalagi anak presiden, betapa bangganya dia. Tapi banggalah kita bahwa kita adalah anak-anak dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Betapa lebih bangganya lagi kita karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anaknya, maka kita adalah ahli waris. Itulah keistimewaan anak-anak Allah. Itulah keistimewaan kita karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Oleh karena itu saudaraku, tunduklah kepada Dia dan tetaplah berpegang kepada firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami begitu sangat bangga Tuhan Yesus. Kami yang aturan tidak layak menjadi anak-anak-Mu, tetapi Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang Kamu sayangi dan bahkan menjadi pewaris bagi kami. Kami sangat bangga Tuhan Yesus, kami menjadi pewaris dalam surga, kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, dalam satu hari ini kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, supaya Engkau selalu mendahulukan kami, mengajari kami, menjauhkan segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpuji, termulialah nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami